Assalamualaikum precious people, welcome back to my channel. It's been so long since I last saw everyone. I know, why have I not been vlogging? Well, long story short, I have been settling down in my new role as not a student anymore. Waktu aku pertama kali menjalankan hobi ini di tahun 2020, aku adalah seorang mahasiswa yang sedang bosen karena covid dan gak banyak yang bisa aku lakukan, sehingga aku memutuskan untuk mulai vlogging. Nah, sekarang aku udah berubah status dari mahasiswa menjadi seorang karyawan swasta di sebuah company di luar negeri, dan aku waktu itu emang butuh sedikit waktu beradaptasi dengan role aku yang saat ini. Jujur bener-bener sibuk banget, harus travel sana sini. Kalau kalian ngikutin aku selain di YouTube, kalian tahu aku nggak pernah berhenti bergerak. Tapi karena sekarang udah akhir tahun, aku ngerasa aku pengen nge-highlight 1 tahun terakhir ini aku ngapain aja semenjak aku kemarin wisuda dari Harvard di bulan Mei. Jadi setelah wisuda dari Harvard kemarin, aku langsung transisi ke role selanjutnya, yaitu menjadi Global Management Trainee di sebuah private education company. Kalau misalnya kalian familiar dengan istilah management trainee, ini adalah seperti fast track program buat orang-orang yang nantinya akan langsung lanjut menjadi seorang manajer mungkin setelah 2 tahun bekerja atau 1 tahun, tergantung dengan programnya seperti apa. Nah, buat aku pribadi, aku langsung memasuki program management trainee ini setelah wisuda dari Harvard, karena sebagai management trainee kita tuh dituntut untuk memahami seluruh bisnis yang ada di company-nya dalam waktu yang sangat singkat. Kita itu dirotasi dari satu lokasi ke lokasi lainnya, atau dari satu divisi ke divisi lainnya sesuai dengan peminatan kita. Nah, kalau aku pribadi kemarin memulai rotasi pertama aku di New York selama 2 bulan. Karena itulah setelah dari Boston aku pindah dulu ke New York, dan setelah 2 bulan selesai di New York, aku pindah 1 bulan di Eropa selama bulan September. Di Eropa ini aku pindah dari Switzerland juga ke France, dan akhirnya aku menyelesaikan masa rotasi aku di Paris. Setelah dari Paris, aku langsung pindah ke tempat aku sekarang, yaitu di Hong Kong, dimana aku sedang berdomisili. Tapi walaupun aku di Hong Kong, karena memang ini perusahaan dengan presence lebih dari 100 negara di dunia, aku pindah-pindah juga. Salah satunya adalah waktu itu ke Indonesia, sempat bolak-balik. Lalu aku juga pindah ke Malta selama 1 minggu untuk training di sana, dan baru aja terakhir ini aku training di Jepang selama sekitar 2 minggu. Jadi itulah kesibukan aku setelah selesai menjadi mahasiswa, dan jujur emang banyak banget hal-hal baru yang aku perlu adaptasi lagi, dan memang pindah negara itu mau berapa kali pun aku lakukan gak akan pernah menjadi hal yang mudah. Di luar dunia kerja ada beberapa hal juga yang aku akhirnya coba eksperimen lakukan di tahun 2023. Salah satunya adalah launching kerudung dengan kolaborasi bersama suatu brand lokal di Indonesia, dan yang kedua adalah launching Precious Planner yang kalau misalnya buat temen-temen yang udah beli, aku bakal bilang terima kasih banyak karena kita akhirnya udah sold out seluruh koleksinya untuk tahun ini. Tapi nggak perlu khawatir karena kita bakal launching versi digitalnya very soon, atau bahkan udah kalau misalnya kalian nonton video ini. Jadi yes, secara personal dan profesional banyak banget hal baru yang aku lakukan di tahun ini, banyak tantangan baru, pelajaran baru, dan I feel very satisfied with everything because I feel like the only way I can grow is by constantly challenging myself and getting out of my comfort zone. Tapi tentunya dengan seluruh perubahan ini banyak juga pertanyaan yang akhirnya aku coba tanyakan kepada diri sendiri. Contohnya adalah, apakah aku ingin melanjutkan kegiatan di sosial media seperti di YouTube atau di channel-channel lain yang memang itu juga walaupun sesuatu yang suka aku lakukan, tapi memiliki komitmen yang mungkin aku nggak bisa memberikan energi aku dengan intensitas yang sama seperti dulu. Karena itulah semakin kesini aku lebih sering upload konten di TikTok maupun di Instagram, karena aku ngerasa bikin konten untuk kedua platform ini tuh lebih low effort, dan untuk ngeditnya juga jauh lebih mudah dengan adanya berbagai teknologi yang bisa kita gunakan di HP aja, sehingga kita nggak perlu repot-repot transfer data, pindah ini itu, dan lain sebagainya. Salah satu aplikasi yang aku gunakan per tahun ini dan menjadi favorit aku adalah CapCut, yang menjadi andalan banget ketika aku pengen upload konten di
Instagram sebagai Reels maupun di TikTok. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan seluruh konten-konten yang udah pernah aku upload di platform-platform tersebut, itu tuh biasanya aku edit dulu di CapCut, dan itu mempermudah banget karena nggak ada watermarknya dan bisa langsung aku upload di berbagai platform sekaligus, entah itu Shorts, TikTok maupun Reels. Karena semudah itu ngedit video di CapCut, aku tuh sampai mikir bisa nggak sih kira-kira kalau aku pengen ngedit video juga untuk kerjaan atau untuk YouTube tapi di CapCut juga. Dan ternyata, dan ini juga sesuatu yang aku baru tahu, adalah kita tuh ternyata bisa ngedit video di CapCut yang nggak cuman di aplikasi di HP aja tapi juga di internet. Jadi di CapCut.com ini adalah software editing yang web based yang bisa kita gunakan, fungsinya nggak jauh beda dengan CapCut yang ada di HP. Nah, aku pengen nunjukin ke kalian cara aku edit video-video aku dan fitur-fitur yang sering banget aku pakai kalau misalnya aku lagi ngedit video di CapCut. Ini adalah tampilan CapCut.com yang aku buka di Chrome karena nggak supported di Safari. Nah, ini adalah salah satu klipnya waktu aku lagi presentasi menggunakan bahasa Inggris. Aku bakal upload ini tentunya, dan ketika aku upload aku bakal tambahin subtitle karena menurut aku penting banget buat teman-teman untuk bisa baca apa yang sedang aku ucapkan, nggak cuman biar bisa belajar aja, tapi karena menurut aku inklusivitas itu penting. Biasanya kalau kayak gini aku nggak pernah nulis satu-satu apa yang aku ucapkan karena itu makan waktu banget teman-teman. Aku langsung pakai fitur auto caption yang ada di CapCut, dan ini bisa kalian lihat, kalian bisa pilih bahasanya. Karena waktu itu aku ngomong pakai bahasa Inggris, jadi kita pilih English aja, kita generate langsung. Kalau misalnya udah keluar captionnya, yang aku lakukan itu biasanya tinggal pilih font aja sama benerin kalau ada kata-kata yang salah-salah. Pertama aku bakal pindahin ini dulu agak ke atas. Kalau udah dipindahin ke atas, kayaknya scale-nya bakal aku kecilin juga. Terus yang bakal aku lakukan adalah tambah stroke-nya. Sekarang kita coba play ya. Well, funny story, I just spoke with... Oke, ini adalah salah satu yang buat aku agak pet peeves. Aku nggak bisa kalau misalnya ada subtitle 2 baris, terus baris yang bawah sama atasnya tuh nggak balance. Jadi kayak gini bakal selalu aku edit lagi biar seimbang. Linus over there, and something that he shared was, Jadi itu adalah fitur auto caption. Fitur kedua yang pengen aku tunjukin adalah fitur transition. Gak jauh beda sama CapCut yang ada di HP. Kalau misalnya di komputer tinggal kalian arahin aja mouse kalian di antara kedua klip yang kalian pengen tambahin transisi di tengahnya, terus kalian add transitionnya. Di sini ada banyak banget yang bisa kalian pakai. Kalau buat aku, misalnya dari satu klip ke klip lain yang nggak terlalu ada hubungan dan aku pengen nunjukin adanya perubahan waktu, biasanya aku tambahin transition yang ngegeser. Kita pilih satu ya. Ini deh clockwise. Oke, 1, 2, 3. Cara. Jadi itu adalah salah satu transisi yang bisa kalian gunakan kalau misalnya kalian pengen ngedit di CapCut versi websitenya. Fitur terakhir yang aku pengen tunjukin hari ini adalah fitur AutoCut. Ini adalah salah satu magic toolsnya CapCut yang bisa mempermudah kalian untuk cutting video-video yang kalian punya. Kalau misalnya kalian nggak terlalu punya hal spesifik yang pengen kalian pilih sendiri bagian mana yang harus ada di video yang pengen kalian upload. Kita langsung coba aja pakai fitur AutoCut-nya. Upload from this device. Kita lihat. Oke. 어제는 내가 심했어 잘못되게 굴었었어 이대로는 잠 못 들겠어 무슨 말이 Oke, itu option yang pertama. Kita coba pakai template lain. Oke, jadi itu adalah beberapa contoh template yang ada. Kalau misalnya kita senang dengan template yang ada, udah tinggal kita ekspor aja. Ekspor yang 360 aja, karena aku pengen lihat hasil akhirnya ada watermark atau enggak. Ini udah ke download, mari kita tonton videonya. No watermark, perfect.
Intinya buat aku ini mempermudah pekerjaan banget. Sebagai seseorang yang kerja di sebuah creative studio saat ini, aku ngerti banget dan paham banget pentingnya memproduksi konten sehari-hari yang bakal diupload, baik itu untuk ads maupun untuk social media organic. Dengan adanya CapCut online kayak gini, kita bisa menggunakan all the best parts of CapCut yang kita suka di HP kita, tapi di komputer, sehingga kita nggak bakal disalah sangka kenapa kita main HP mulu di tempat kerja, padahal kita main HP itu buat ngedit, buat kerjaan, bukan buat kita scrolling kepentingan pribadi. Udah gitu ini gratis, nggak perlu download apa-apa. Itu yang aku paling suka, tinggal buka CapCut.com aja, dan juga ada storage free yang tersedia selagi kita login. Jadi buat teman-teman semuanya mungkin bisa coba digunakan untuk pekerjaan kalian atau misalnya untuk hobi kalian. Buat aku pribadi sebagai seseorang yang udah kebantu banget pekerjaannya dengan CapCut di tahun 2023 ini, aku pengen banget share satu penemuan ini dengan teman-teman semuanya, dan harapannya ini juga bisa membawa manfaat ke teman-teman semuanya di tahun 2024 nanti. But for now, that's a wrap for 2023. Hopefully you had a great year so far. I know I have, and I hope we can both have a great year ahead together in 2024. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.